Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu, masih pada kitab yang sama, kitabnya Syekh Wahid Abdus Salam Bali yang berjudul Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaitan. Kemarin kita masih ada di pembahasan muqaddimah yang ke-11, karena kitab beliau ini adalah kitab edisi revisi. Banyak isi-isi yang diperbaharui oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ada juga beberapa yang dihapus oleh beliau, dan ada juga sedikit tambahan-tambahan, baik faedah-faedah hadis maupun beberapa cara-cara ruqyah. Sedangkan ini ada kitab terjemahannya. Kalau nanti antum berminat bisa dibeli. Ini tim saya juga belum ada yang datang. Ini salah satu kitab terjemahan dari buku ini, Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan. Tapi yang jelas yang saya baca dari versi terjemahannya itu versi lama. Jadi ada beberapa hadis-hadis yang sekarang sudah dihapus oleh Syekh Wahid masih ada. Ada juga di sini masih di edisi revisi ini ada beberapa tambahan-tambahan yang belum ada di dalam kitab terjemahannya. Maka kita melanjutkan dulu, masih di muqaddimah yang kemarin ya, mengapa Syekh Wahid Abdus Salam Bali sampai menulis kitab ruqyah. Seberapa pentingkah kita mempelajari ruqyah sampai-sampai beliau itu menulis kitab khusus masalah ruqyah untuk mengobati gangguan jin, dan khusus lagi satu kitab lagi untuk mengobati gangguan sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai halaman 10 ya. Sampai mana? Tentang keprihatinan beliau masalah ruqyah-ruqyah yang telah tersebar di negeri beliau. Beliau mengatakan, dakhala amrul ilaji ba'dus syabab alladziina lam tustawsiquhum fil istiqamah. Jadi perkara pengobatan ini telah menyebar di antara orang-orang, khususnya anak-anak yang masih muda, para pemuda yang sebenarnya mereka itu belum bisa menjaga keistiqomahannya dalam beribadah, tapi sudah berani menceburkan dirinya ke dalam ranah pengobatan, khususnya ruqyah syar'iyyah ini. Walam yuntij ilmahum fil fiqhi, mereka juga belum paham betul tentang ilmu fikih. Jadi ada hubungannya antara ilmu ruqyah dengan ilmu fikih, itu sangat berhubungan erat. Yang nanti akan kita bahas. Ya, kalau kemarin kita mengatakan contoh sederhananya ya, untuk mengetahui letak persembunyian jin, kalau dalam hadis dikatakan idza staiqadha ahadukum falyastantir salatan, ya, apabila salah seorang di antara kalian bangun, hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi, karena yang namanya setan itu selalu bermalam di khaysum, di lubang hidung manusia. Nah, ini ada hubungannya dengan pelajaran-pelajaran fikih yang kita pelajari di dalam kitab-kitab fikih yang kita pelajari. Di dalam kitab ruqyah dikatakan persembunyian setan itu ada di khaysum. Lebih detail lagi ada dalam kitab fikih.
Contoh di dalam Hasyiahnya Imam Al-Bajuri. Di situ dikatakan yang namanya khaysum itu bukan hidung. Bab tentang siam itu ya, yang kemarin kita bahas. Bab tentang puasa. Khaysum itu bukan lubang hidung ini saja. Ini bukan yang dimaksud dengan khaysum. Tapi yang dimaksud khaysum adalah lubang yang ketika air masuk di dalamnya menurut mazhab Syafi'i puasa menjadi batal. Di mana itu? Di sini, aktabul anf. Nah, makanya ketika ruqyah kita juga sering meneteskan habatus sauda ke dalam hidung pasien. Gunanya untuk apa? Sampai masuk memasuki lubang hidung yang paling pangkalnya, yang atasnya. Mungkin bapak-bapak di sini sering ya wudu terus kemasukan air panas ininya. Nah itu yang dimaksud dengan khaysum, aktabul anf di sini. Jadi bukan mohon maaf, di sini. Mohon maaf ya, bukan di tempat upil, bukan. Tapi lebih dari itu, lebih dalam. Nah, biasanya setan bersembunyi di area situ, yang menyebabkan orang-orang itu menjadi bingung, linglung. Biasanya orang-orang yang dikasih sihir tafrik untuk menceraikan antara suami dan istri, itu juga mereka sering bersarang di area sini. Gunanya untuk apa? Dibuat jelek wajah suami atau istrinya. Melihat istri salah sedikit, misalnya kopinya kurang hitam misalnya, langsung marah-marah. Padahal perkara yang seharusnya tidak menyebabkan amarah seseorang itu meledak-ledak. Nah itulah hubungannya. Makanya saya wahid di sini dikatakan agak menyindir dan menyinggung masalah kepemahaman kita tentang ilmu fikih. Karena penting juga peruqyah mendalami ilmu fikih, bukan hanya ilmu tauhid saja. Wa akhadhu yu'alijuna bil Qur'an bizahmihim mutasyabihina bi Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Lalu kemudian mereka berobat mengobati orang dengan Al-Qur'an, meruqyah dengan Al-Qur'an, ikut-ikutan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga kadang ikut-ikutan Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah meruqyah dengan sandal ya. Bukan meruqyah sih sebenarnya, menyuruh jin hanya dengan menitipkan sendalnya ke orang yang meminta beliau itu untuk meruqyah orang yang sedang kesurupan. Saat sendalnya dikasih, ya, keluar kamu jin, atau kamu bakal dipukuli dengan sendalnya Imam Ahmad ini. Jinnya langsung pergi. Bahkan jinnya sempat berkata, kalau Imam Ahmad yang menyuruh aku keluar dari tubuh orang ini, niscaya aku akan keluar. Bahkan kalau aku harus keluar dari negeri Baghdad. Itu kata jin. Saking solehnya saking solehnya Imam Ahmad, istiqomahnya beliau, tegaknya di atas sunnah. Ya, beliau kan benar-benar salah satu imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya jin langsung lari birit-birit. Nah ini kadang-kadang ada orang pemuda, ada yang kesurupan nih, saya titipkan sendal, kasihkan ke jin, nanti jinnya akan keluar dengan sendirinya. Enggak mungkin, susah. Kalaupun keluar kadang-kadang itu istidraj. Kalaupun mereka keluar atau merasa seakan-akan terkoyak dengan melihat sendal, dengan melihat tasbihnya, dengan sorbannya, kalau dia memang pemuda yang belum istiqomah, jinnya ya kadang-kadang hanya berpura-pura saja. Pura-pura kesakitan, pura-pura tersiksa, pura-pura takut. Bahkan ada juga yang ngaku-ngaku seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, ikut-ikutan seperti Ibnu Taimiyah. Pemahamannya tentang alam jin masih nol, masih sangat kurang. Ya. Belum juga tidak juga rajin membaca kitab-kitab ulama. Tidak mempunyai guru, tiba-tiba meruqyah dengan memukuli pasien, cepat. Katanya ikut-ikutan Ibnu Taimiyah. Memang betul Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah meruqyah seseorang ketika kesurupannya itu hebat, tidak, jinnya nggak mau keluar. Ibnu Taimiyah sampai memukuli orang tersebut berkali-kali, sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab At-Tibb An-Nabawi, kalau orang itu adalah orang yang sadar akalnya, orang yang normal, niscaya orang yang dipukuli seperti itu bisa sampai mati. Saking kerasnya pukulan Ibnu Taimiyah dan terus menerus.
Tapi saat itu Ibnu Taimiyah tahu mana yang dipukul, mana jin yang dipukul dan mana manusianya. Makanya ketika selesai beliau memukuli jin tersebut, tidak ada bekas sama sekali pada tubuh orang yang beliau ruqyah atau orang yang beliau pukuli itu. Nah, kalau sekarang katanya ikut-ikutan Ibnu Taimiyah memukuli dengan pukulan yang membabi buta, memukuli dengan pukulan yang keras luar biasa, beruntun, kemudian menimbulkan bekas memar-memar, merah, berdarah, bahkan naudzubillah sampai ada yang dibawa ke rumah sakit, tulangnya patah. Nah, ini Ibnu Taimiyah versi mana? Iya kan? Ibnu Taimiyah ketika mukuli tidak sampai seperti itu, tahu beliau mana jin yang beliau pukul dan mana sisi manusianya. Nanti ada pembahasannya dalam kitab ini juga insya Allah. Masih jauh pembahasannya, ini masih halaman 10 kan. Wa hum lam yutimmu hifdzal Qur'an. Bahkan orang-orang yang meruqyah belum menyelesaikan hafalan Qur'annya, atau minimal sekali dia itu harus mempunyai hafalan yang banyak. Nah, ini standarnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, kita pakai juga di komunitas kami Arsyada Asy-Syifa. Jadi siapa yang mau jadi anggota minimal bisa baca Quran. Tapi kalau mau jadi pembicara, mendakwahkan ruqyah ke orang-orang, dia wajib hukumnya di Arsyada ini menghafal minimal 5 juz. 5 juz itu sangat sedikit ya, bisa dibilang 5 juz. Kalau di Saudi harus 30 juz. Kalau di Arsyada, karena kita tinggalnya di Banyumas, udah 5 juz aja cukup. Habis itu silahkan dakwah ruqyah kemana-mana. Waqad la ya'rifuna nawaqidul wudu. Di antara peruqyah itu juga kata Syekh Wahid, ini menyinggung juga masalah orang-orang yang sering meruqyah, sampai-sampai mereka itu tidak mengetahui apa saja sih pembatal-pembatal wudu, au arkan sholat, gitu juga tentang rukun-rukun sholat mereka juga masih belum tahu, au syurutu sihhatiha, atau juga tentang syarat-syarat sahnya sholat mereka masih belum tahu. Fadlan an ghairiha min umuri dinihim, dan juga segala ilmu-ilmu yang penting bagi mereka mengetahuinya untuk apa? Untuk keberlangsungan ibadah dalam agama Islam kita ini. Makanya ini sebenarnya sebuah motivasi dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali, bukan untuk merendahkan, tapi untuk memotivasi kita, khususnya yang sudah lama bergelut di dalam bidang ruqyah ini. Jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu, jangan sampai kita meninggalkan kajian-kajian ilmu, jangan sampai kita disibukkan hanya dengan ruqyah dan ruqyah. Saya jujur ketika di Mesir saya sering meruqyah, dan kadang sekarang saya menyesal sendiri. Sampai kitab-kitab yang lain belum sempat terbeli dan belum sempat terbaca. Karena ketika di Mesir saya banyak mengumpulkan referensi-referensi masalah ruqyah syar'iyyah. Jadi referensi saya masalah ilmu sihir, tentang ruqyah syar'iyyah, ya, untuk menanggulangi ilmu-ilmu sihir semacam ini banyak, bisa dikatakan sangat banyak. Tetapi masalah ilmu-ilmu lain saya rada nyesel. Karena apa? Tidak sempat saya beli-beli itu. Karena memang motivasi saya dulu ketika saya baca buku ini tahun 2010 akhir, saya itu penasaran sekali, kepengen banget ketemu Syekh Wahid. Bahkan saat itu saya masih bertanya-tanya, apakah Syekh ini masih sehat, masih hidup, atau sudah tiada. Ternyata dapat info dari Ustadz saya, beliau masih sehat, masih juga aktif mengajar di daerah Manshatul Abbas, Provinsi Kafur Sheikh di Mesir. Makanya tadinya saya kepengen di Madinah. Ini rada surat sedikit. Pengen di Madinah tidak lulus. Akhirnya termotivasi dengan tulisan beliau ini, saya berangkat ke Mesir.
Saya cari beliau, saya berguru dengan beliau walaupun sedikit, hanya sedikit, dan saya mulazamah langsung ke Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah taala. Di situ di antara wujud dari motivasi beliau terhadap seluruh mu'alij. Fa'idha bihim yaqa'una fil mahdur wa hum la yadrun bi jahlihim fantasharatil bid'ah fi ilajihim. Ya. Dan di antara mereka juga ada yang terjerembab pada praktek-praktek yang membahayakan akidah. Ya. Praktek-praktek yang perlu digarisbawahi karena ketidaktahuan mereka, sehingga banyak sekali bid'ah-bid'ah yang tersebar luas dalam perkara pengobatan Qur'ani ini. Wa kathratul khurafat, dan banyak juga khurafat-khurafat, mitos-mitos yang akhirnya tersebar justru dari para peruqyah-peruqyah itu sendiri. Wa sababu dzalika amron. Sebab yang menjadikan sebab hal itu terjadi ada dua perkara. Yang pertama, jahlul mu'alij bi umuriddin, ketidaktahuan seorang mu'alij, seorang terapis terhadap perkara-perkara agamanya. Yang kedua, tasdiqul jinni fi kulli ma yukhbiru bihi. Mereka mempercayai seluruh perkataan-perkataan jin yang mereka ruqyah. Kita ini kan ibaratnya ketika ruqyah memang ranah kita dakwah, baik mendakwahi manusia maupun mendakwahi jin yang masuk. Tetapi ingat, jin yang merasuk pada orang yang kita ruqyah itu bukanlah layaknya seperti manusia seperti kita ini. Mereka tidak kelihatan, mereka picik, dan mereka membawa dendam kesumat dari nenek moyang mereka, iblis. Boleh kita mempercayai, tapi jangan percayai semuanya. Harus pilah dan pilih mana sekiranya perkataan jin itu yang bisa kita ambil dan mana yang tidak. Boleh. Dan ini sering sekali kita bahas di kajian-kajian yang lalu, yang sudah lama, tentang perkara mendakwahi jin. Jadi hati-hati. Seperti contoh, li'annahu ahyanan yuqaddimul jinniyu nasaiha lil mu'aliji fayaqulu mathalan. Kadang-kadang jin itu memberikan nasihat-nasihat kepada seorang peruqyah, sambil dia itu berkata, inna halata kada iqra' laha ayatin kada. Apabila ketika seseorang ini dalam suatu kondisi tertentu, maka bacalah ayat tertentu. Itu biasanya jin seperti itu ketika kita ruqyah. Misalnya dia merasuk, kita ajak ngobrol banyak sekali, sampai jinnya itu merasa mungkin sudah luluh, mungkin juga ini peruqyah bisa dibohongi. Jadi mereka itu bisa tahu. Sampai akhirnya dia mengambil celah itu, peruqyah, kamu kalau pasiennya seperti ini, baca misal surat Al-Baqarah ayat 76 misalnya, atau ayat 102. Walaupun betul ya, di dalam kitab-kitab ruqyah dan ulama-ulama juga mengajarkan hal demikian, kita harus hati-hati. Karena bisa jadi pasien yang kita pasien yang kita ruqyah itu kasusnya hanya gangguan jin biasa, tetapi jin di situ seakan-akan menjelaskan pada peruqyah ini kasus sihir. Banyak terjadi seperti itu. Dan banyak juga kasus-kasus peruqyah yang tertipu oleh jin yang demikian ini. Dulu pernah saya waktu pertama aktif lagi ruqyah di pondok tahun 2009-2010-an. Waktu itu masih kelas 6. Masih kelas 6 ya di pondok. Itu ada adik kelas yang kesurupan. Jinnya ngomong, "Aku enggak mau keluar." Ya, aku enggak mau keluar. Awas hati-hati. Itu ada ribuan jin mau membunuh anak ini. Semua panik. Sampai teman saya nangis itu sambil meluk adik kelas saya. Dia nangis, khawatir kalau adik kelas saya itu dibunuh.
Padahal itu cuma gertak sambal aja. Termasuk saya waktu itu ya tertipu semua. Akhirnya jin itu bilang, pokoknya kalau anak ini tidak mau dibunuh sama jin-jin yang baru datang ini, bawa ke rumah kiai. Pada waktu itu rumah kiai saya, beliau pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, punya pondok tahfidz sendiri untuk anak-anak dari SD sampai usia SMP. Saya mau keluar di Muqaddasah, nama pondoknya Muqaddasah. Akhirnya kita bawa ke Muqaddasah. Saat itu jaraknya lumayan, nggak terlalu jauh dan nggak terlalu jauh juga. Saat di situ memang betul-betul keluar, tapi sering kambuh saat itu. Setelah dari situ dia jadi sering kambuh. Akhirnya saya dikasih tahu, ditanbih sama ustadz saya yang mengkader saya pertama kali, Ustadz Lutfi Andriansa namanya. Apa yang kalian lakukan sampai anak ini seperti ini lagi? Kemarin Ustadz kita bawa si adek ini pergi ke tempat Kiai Hasan karena ngakunya jin bakal keluar saat kita bawa dan kita mandikan di pondoknya Kiai Hasan, di pondok Muqaddasah. Wah, saat itu kita benar-benar ditegasin sama Ustadz Lutfi, jangan sekali-kali kalian ikuti perkataan jin. Sudah, ini pertama dan terakhirnya kalian ditipu oleh mereka. Karena saat peruqyahnya menuruti apa-apa yang diperintahkan oleh jin, mungkin saat itu dia bakal keluar. Tapi setelahnya gangguan justru makin parah. Karena itu ibaratnya jebakan Batman bagi bagi pasien dan orang yang mengobatinya. Seperti itu. Jadi hati-hati. Au uktubul Quran bi tariqati muayyanah, tsumma fa'al bihi kadza wa kadza mathalan. Atau biasanya jin juga mengatakan, tulislah Al-Qur'an dengan cara tertentu. Kemudian lakukan ritual ini dan itu. Sebenarnya cara-cara seperti itu, penulisan Al-Qur'an, saya bawa kitabnya langsung. Itu dari sini sumbernya. Ritual-ritualnya juga dari sini sumbernya. Ya. Contoh untuk memanggil khodamnya surat Al-Jin, di sini juga ada. Ya, nanti akan kita bahas. Mimma hada bi katsirin minhum an yaqa'u fil mahdurat. Banyak sekali peruqyah-peruqyah yang akhirnya terjebak pada perkara-perkara yang sangat memprihatinkan. Wa mimma balaghani min hadhil mahdurat, dan di antara praktek-praktek yang perlu diwaspadai, yang pertama adalah kitabatul Quran ala jismil marid. Pertama, menulis Al-Quran pada tubuh pasien. Kalau kita mau buka-bukaan, betul, imam yang 4 siapa aja? Imam Hanifah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, Imam Ahmad, itu semua tidak ada yang mengingkari, bahkan membolehkan menulis ayat Al-Quran untuk mengobati pasien, baik untuk diminum atau ditulis di tangannya, ditulis di tubuhnya. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri pun menuliskan Al-Quran di jidat orang yang sedang terkena mimisan. Ada dalam kitab At-Tibu An-Nabawi karya Ibnu Qayyim. Di Zadul Ma'ad juga ada, dituliskan oleh Ibnu Qayyim. Biasanya ayat yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah ketika mengobati orang yang mimisan adalah surat Hud. Surat Hud ayat 44 juz 12. Wa qila ya ardul la'ima'aki wa ya sama'u aqli'i wa qidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'da lil qaumidz zalimin. Itu ditulis malah. Boleh, tetapi ingat, saya lebih sependapat dengan pendapatnya Syekh Shalih Fauzan. Saya juga lebih sependapat dengan pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah. Saya juga sependapat dengan apa yang dituliskan dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1 halaman 69. Ibnu Qasim mengatakan, wa yahrumu bal'u ma kutiba alaihi al-Qur'an li mulaqatihi lin najasah. Diharamkan menuliskan ayat-ayat Al-Quran kemudian ditelan.
baik di piring, baik di apa itu namanya, di gelas ya. Biasanya pakai kopi, pakai susu, ditulis dulu di kertas, habis itu dilarutkan, kemudian bekasnya diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh. Ini di kitabnya I'anatul Talibin sendiri. Kenapa? Karena tulisan Quran yang masuk melalui minuman, bukan dibaca ya, ini ditulis, itu akan tercampur dengan barang-barang najis yang ada di dalam tubuh. Makanya tidak diperbolehkan. Lalu kemudian dikatakan la yuqalu annal mulaqata fil batin la tunajjisu. Ibnu Qasim menjelaskan, dikatakan bahwasanya ayat Al-Quran yang dilebur, dilarutkan pada air atau makanan itu tidak tercampur najis. Ini perbedaan ulama, memang perbedaan pendapat, tapi saya lebih setuju yang tidak memperbolehkan. Memang tidak najis katanya. Li'anna naqulu fihi imtihanun wa in lam yanjus kama law wudi'a al-Qur'anu ala najsin jafin yahrumu ma'a annahu la yanjus. Ya. Tetapi kita mengatakan walaupun hal tersebut tidak tercampur dengan hal yang najis, tapi itu adalah salah satu bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Salah satu bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Karena dikiaskan seperti halnya najis yang sudah kering. Tetap kita diharamkan meletakkan mushaf Al-Quran di atas najis yang sudah kering tersebut. Walaupun najis yang sudah kering tidak dihukumi najis lagi. Bisa dipahami? Contoh deh. Apa sih itu? Kotoran kuda, kotoran sapi, kalau kering itu kan sudah tidak najis lagi. Boleh nggak kita letakkan Quran di atasnya? Tidak boleh, tetap itu suatu hal yang menghinakan sekali. Maka lebih aman, kata Syekh Shalih Fauzan, walaupun menuliskan Al-Quran di tubuh pasien itu boleh, menuliskan Al-Quran untuk diminumkan itu juga perbedaan pendapat, tapi lebih baik adalah dengan membacakan ayat Al-Quran kepada tubuh pasien atau membacakan ayat Al-Quran pada minuman atau makanan kemudian diminumkan ke pasien. Itu lebih aman. Ya. Seperti itu. Yang kedua, kitabatul huruf al-muqatta'ah fi awwali surati ala asabi'il marid. Menulis huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah itu contoh Bismillahirrahmanirrahim, ba. Ya, menulisnya ini di setiap jari-jari pasien. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra. Nanti ada juga yang di kaki. Ini tidak ada diperbolehkan. Menulis huruf-huruf yang terkenal dengan huruf abajadun ini tidak diperbolehkan. Katanya jari-jari ini tempat keluar masuknya setan. Memang betul, tapi caranya salah dan ini tidak diperbolehkan. Di antara huruf-huruf muqatta'ah itu juga ada dalam kitab ini. Di sini juga dikasih tahu tata cara penulisan Al-Quran dengan cara-cara tertentu. Nah, yang streaming nggak saya kasih lihat ya. Ini khusus yang hadir saja. Cara-cara tertentu. Ada yang bentuknya persegi panjang, segitiga, ada yang 4 kotak, 8 kotak, 6 kotak, 16 kotak. Itu ada rumus-rumusnya tersendiri. Tapi nggak kita bahas sekarang. Insyaallah kapan-kapan. Kitabatun nun maqlubatun 'alal jabhah. Menulis huruf nun yang terbalik di atas jidat. Ini juga tidak boleh. Nah, ini yang sempat menjadi fitnah. Katanya Syekh Wahid menyuruh menuliskan huruf nun yang terbalik di jidat orang yang kesurupan. Tidak pernah. Justru beliau sangat mewanti-wanti menuliskan huruf nun terbalik itu diharamkan, tidak boleh.
bahaya. Ranahnya nanti bisa coba-coba atau bahkan ke ranah sihir. Ya, hati-hati. Huruf nun maklubah ini biasanya untuk mengeluarkan sihir-sihir atau jenis-jenis jin tertentu, sehingga ditulisnya di atas jidat. Itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Karena syarat pengobatan, saya kasih tahu lagi, apa baru ya? Syarat pengobatan ini dalam Islam ya, syarat pengobatan di dalam Islam yang diperbolehkan itu ada 2 syarat. Pertama, bisa dipertanggungjawabkan secara hissi itu secara ilmiah. Jadi secara ilmiah pengobatannya bisa dipertanggungjawabkan, ada bukti-bukti ilmiah. Yang kedua, bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ilahiyah. Ini ada dalil-dalilnya. Misal, apa contohnya? Berobat dengan sedekah. Secara ilmiah mungkin nggak ada sangkut pautnya, iya nggak? Apa hubungannya misal sakit pusing bertahun-tahun dengan sedekah? Justru kadang kita pusing ketika belum gajian, ya kan? Ini belum gajian malah suruh ngasih orang lain. Lah apa hubungannya? Secara ilmiah mungkin belum diteliti, belum ada penelitian tentang hal itu. Tetapi ternyata ada dalil-dalil khusus baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang menyatakan bahwa sedekah itu bisa menjadi sarana obat. Nah, seperti itu contohnya. Kita lanjut lagi. Yang keempat, kitabatul lafzul jalalah 'alal qumasyah wa haraqaha wa yasummuhal marid. Cara yang keempat adalah dengan menuliskan huruf jalalah, lafaz Allah pada secarik kain. Kemudian kain itu dibakar untuk kemudian diciumkan kepada si pesakit. Ini juga tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Lafzul jalalah apa? Lafaz Allah ditulis di kain, dibakar, dicium. Ada beberapa cara seperti ini. Bahkan kadang kita temukan juga peruqyah-peruqyah yang katanya ngaku syar'i menggunakan cara-cara seperti ini. Ini cara yang tidak diperbolehkan. Hati-hati, sangat rawan sekali talbis iblis di sini. Kelima, itlaqul bukhur asna'ul ilaj. Menyalakan dupa ketika sedang mengobati. Dupa ya, tetapi kalau bukhur yang dimaksud adalah gaharu, kayu gaharu itu diperbolehkan. Kayu gaharu, nanti cari aja di toko-toko Arab. Bahkan ini termasuk sunnah. Biasanya ketika di Mesir dulu, ketika malam Jumat, orang-orang ada yang membawa apa itu namanya saya lupa. Ya suatu ini ya, dupa itu gaharu, kemudian di wangi-wangiin di masjid, di toko-toko, di rumah-rumah, ada yang keliling menyalakan bukhur untuk wewangian. Itu dibolehkan sebenarnya kalau berupa kayu gaharu. Tapi kalau menyan atau sesuatu yang sudah maklum itu mendatangkan jin, itu tidak diperbolehkan. Yang keenam, an-nadru fi wajhil maridah an-nadru fi wajhil maridah, di jidatnya. Kemudian kita meletakkan tangan kita di atas buku tersebut, itu baru dibolehkan. Intinya kita dibolehkan memegang saat benar-benar tidak terasa sama sekali kita menyentuh wanita. Bisa dipahami? Nah, terus gimana? Apakah ada hubungannya antara fikih kedokteran yang mengatakan orang para dokter itu boleh memegang tubuh wanita saat dalam kondisi darurat? Kita dengan dokter beda, peruqyah dengan dokter beda. Dan kata saya Abdul Barra, tidak bisa dikiaskan dengan dokter. Karena peruqyah tugasnya membacakan, mengobatinya dengan bacaan, dengan ketauhidan, dengan kemurnian niat dan keikhlasan.
maka tidak bisa dikiaskan dengan dokter. Kecuali peruqyahnya juga merangkap sekaligus dengan dokter. Dia punya ilmu kedokteran yang mumpuni, terpaksa untuk memegangnya, bukan nyari-nyari kesempatan, ya, maka itu baru dibolehkan. Itu pun jangan kelamaan. Lanjut. Amara al-marid an yamtani'a an anwa'il mu'ayyanah min at-ta'ami li'anna dhalika yad'uful jinna bi za'mihi. Ada di antara peruqyah yang melarang si pesakit dari makanan-makanan tertentu atau minuman-minuman tertentu yang katanya kalau tidak makan makanan itu akan melemahkan jin. Ini kata Syekh Wahid tidak dibolehkan, hati-hati. Tapi ada juga, ya nanti di tahapan berikutnya akan kita bahas di kitab lainnya. Ini karena kitab dasar, makanya beliau sangat tegas untuk peruqyah-peruqyah pemula, tegas sekali. Tapi nanti di tahap lanjutannya ada beberapa, memang betul ada makanan-makanan khusus yang dengannya itu jin bisa dilemahkan, bahkan dengan makanan tersebut jin bisa terbunuh, tidak betah dan keluar. Ada contohnya itu. Contohnya itu, ya. Atau seperti makanan-makanan instan, ragi yang menyebabkan jin itu betah, itu juga ada nanti. Ke-11, al-qira'atu ala milhin warasahu fil manzil, membaca pada apa ini namanya, garam, meruqyah garam, kemudian garamnya ditaburkan di sekitaran rumah. Ini Syekh Wahid sangat mengingkari. Sama seperti dulu acara reality show di salah satu stasiun televisi tahun 2004-2005 yang katanya ketika mau ngusir jin itu dengan garam, dia garam ya, dibacakan kemudian ditaburkan di area rumah. Ini hati-hati ya, hati-hati. Walaupun pengobatan dengan garam ini dibolehkan, tapi hati-hati ketika menggunakan garam kemudian ditaburkan di area rumah. Yang ke-12, al-qira'atu ala surati fotografiyah, fotografi lah ya. Badalan min ihdaril marid, meruqyah dengan perantaraan foto. Ada itu, kita meruqyah dengan perantaraan foto. Kita minta fotonya, Pak, minta fotonya sini pasien yang mau kita ruqyah. Kita minta, kita ruqyah fotonya. Karena orangnya misal di luar negeri, kita ruqyahnya di sini, meruqyah jarak jauh dengan membacakan pada foto. Ini juga tidak dibolehkan. Hati-hati. Kenapa? Kalau video call boleh. Kalau video call boleh. Kalau foto kan orang yang diruqyah enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat. Kalau video call bisa. Kalau video call diperbolehkan. Ini menurut Syekh Jibrin. Ya, Syekh Abu Jibrin membolehkan. Nah, seperti itu. Wa ghairu dzalika minal mukhalafati walau qama ba'du ikhwanina min talabatil ilmi bitaqass lamma alaihi al-mu'alijun al-an thumma yaktubu risalata fi bid'il ilaj lakanat nafi'ah. Banyak sekali di antara penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-kesalahan dalam perkara-perkara pengobatan. Jadi kalau ada di antara ikhwan kita yang rajin menuntut ilmu, menulis sebuah risalah, sebuah buku tentang pengobatan yang syar'i, kata Syekh Wahid, niscaya itu akan sangat bermanfaat untuk dunia pengobatan Qur'ani ini. Seperti itu. Makanya ini motivasi Syekh Wahid menulis kitab Wiqayatul Insani minal Jinni Wasyaitan. Wa min ajli hadhihi al-mukhalafat wa ghayriha ra'aitu ba'd ad-du'at yunaduna bi ighlaqi babil ilaj tamaman wa 'adam fathuhu dar'an li fitnatin wa saddan lidhari'ah. Karena banyaknya penyimpangan ini,
ada di antara para dai-dai senior yang menyerukan untuk tidak sama sekali melakukan praktek-praktek pengobatan ruqyah, sama sekali tidak memperbolehkan ada. Wadar'an lil fitnati wasaddan lidzari'ah, supaya menghindari fitnah dan menutup celah-celah kemadharatan. Wa mimman yara dzalika fadilatu Syekh Sufud Asy-Syuadifi, Syekh Sufud Asy-Syuadifi rahimahullah, wa ghairuhu min ad-du'ati al-ghuyurin ala tauhidi an yuhdis wa ala sababi an yuftan. Salah satunya Syekh Sufud Asy-Syuadifi, ini salah satu gurunya Syekh Wahid. Beliau salah satu dai di Mesir, Syekh di Mesir juga. Beliau malah tidak memperbolehkan sama sekali praktek-praktek ruqyah, karena banyak tersebar bid'ah-bid'ah di situ, banyak sekali tersebar penyelewengan-penyelewengan dalam praktek suhuk atau ruqyah, makanya tidak bolehkan. Fi hainin hunaka da'watun min akharin tunadi bi fathi hadzal bab. Tetapi selain para dai yang menyerukan untuk menutup pintu pengobatan ruqyah syariah ini, banyak juga dai-dai yang menyuruh membuka pintu pengobatan ruqyah selebar-lebarnya. Gunanya untuk apa? Ya, supaya kaum muslimin mengenal bahwasanya kitab sucinya itu selain menjadi petunjuk hidupnya, hidayah dan rahmat, kitab Al-Quran ini adalah sebagai penyembuh untuk seluruh penyakit yang diderita oleh kaum muslimin, sehingga mereka tidak datang ke para dukun atau datang ke gereja-gereja minta dijampi-jampi oleh para pendeta. Ya. Fahiya fil haqiqati akhaffu min tarkin nas lidhihabi ila saharatil kafaratil fajira. Perkara dibukanya ruqyah syariah ini, ya, hakikatnya itu lebih ringan resikonya daripada membiarkan kaum muslimin tidak mempunyai solusi ketika mereka kena sihir, kena santet, kena gangguan jin, sampai akhirnya itu mereka datang kepada dukun, kepada para penyihir, kepada para tukang jampi, para paranormal, orang tidak pintar dan lain-lain. Itu lebih kecil madharatnya. Ya. Fahada min irtikabi akhafil mafsadataini lidafi a'dhamihima. Dan ini salah satu bentuk pengamalan suatu kaidah fiqhiyah, idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dhararan birtikabi akhafihima. Ya. Apabila kita dihadapkan dengan dua perkara yang menyebabkan kerusakan, maka kita harus menjaga, membentengi perkara yang dampak keburukannya lebih besar daripada yang lebih ringan. Kalau ruqyah syariah ditutup, benar-benar ditutup, umat pakai apa solusinya? Mengobatinya pakai apa? Sementara mereka tidak mengetahui masalah ruqyah syariah dan tata cara pengobatan gangguan jin dan sihir. Akhirnya mereka datang ke dukun. Ini lebih bahaya karena menyebabkan orang tersebut jatuh kepada jurang kesyirikan. Tetapi ketika pintu ruqyah syariah ini dibuka, walaupun ada beberapa mungkin mu'alij yang banyak melakukan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah, itu lebih ringan daripada para muslimin yang terjerembab pada jurang kesyirikan. Seperti itu. Waladina rahu wa nahnu natawassatu bainal fariqaini litahsili maslahataini wa daf'il mafsadataini. Maka kita ini, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, menjembatani. Jadi ada di antara tengah-tengah antara yang membolehkan dan yang melarang.
Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan maslahat dan membendung kerusakan-kerusakan yang bakal terjadi. Wadzalika bima yali. Di antaranya ketika kita sudah membolehkan ruqyah syariah itu dipraktekkan, itu harus ada 5 perkara yang dilakukan, tentunya oleh para dai-dai senior, oleh para masyayikh, dan oleh para ahli-ahli agama Islam yang ada di area tersebut. Yang pertama, apabila praktek ruqyah syariah sudah tersebar luas, banyak sekali yang mempraktekannya, baik orang awam maupun orang yang paham agama, yang harus dilakukan adalah at-tarsyidud daim limasiratil ilaji an tariqi dawratin munazzamah lil mu'alijin wa tafsirihim bima yajuzu wa ma la yajuz bi khususi hadzal amr. Harus rutin diadakan penyuluhan daurah, ya, penyuluhan atau seminar bagi para terapis. Itu harus rutin, dan memberitahukan kepada mereka apa-apa saja yang dibolehkan dalam praktek ruqyah dan apa saja yang dilarang. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, mutaba'atul ikhwatul mu'alijin fi kulli hayyin aw qaryatin aw madinatin an tariqid du'atil mawjudin fi hadhil amakin. Mengontrol, mengecek para peruqyah di setiap kampung atau kota dengan menyertakan seorang juru dakwah. Jadi harus dikontrol. Jadi nggak seenaknya. Yang ketiga, tafsirun 'ammah bil bid'ah wal mukhalafat allati yaqa'u fiha ba'dul mu'alijin. Fa idza ra'awha minhum ankaru 'alaihim. Memahamkan masyarakat luas tentang kesalahan-kesalahan raqi yang biasa terjadi atau mungkin terjadi. Ya. Sehingga ketika masyarakat tahu, ketika melihat perkara-perkara yang menyeleweng itu, mereka bisa mengingkari hal tersebut. Sehingga ketika masyarakat tahu penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi dan mungkin terjadi, saat peruqyah mempraktekkan hal tersebut, masyarakat langsung mengingkari. Contoh misalnya kayak tadi, peruqyah dilarang memegang wanita atau meruqyah dua-duaan dengan pasien wanitanya. Ketika masyarakat tahu, oh, ada peruqyah megang-megang pasien wanita tanpa ada perantara, ada peruqyah yang meruqyah pasien wanita tanpa ada mahramnya, berdua-duaan, mereka langsung mengetahui dan mengingkari apa yang dilakukan oleh peruqyah tersebut. Tidak taklid buta terhadap peruqyah. Ini yang paling utama. Keempat, mutaba'atul ikhwatul mu'alijin 'ala al-istimrari 'ala fi'lin hadhihi al-mukhalafat ba'da al-munasahat al-mutakarrirah min ad-du'ati fi mantiqatihi fayanbaghi hina idzin lid-du'ati an yuhadziru minhu wa an yad'u an-nasa limuqata'atihi wa 'adami adh-dhahab ilaih. Jika peruqyah bersikeras pada cara-cara salahnya, maka wajib bagi para dai untuk mengumumkan kesalahan-kesalahan peruqyah tersebut dan menyeru kepada masyarakat untuk menjauhi atau menghindari peruqyah yang dimaksud. Wajib tahdzir secara umum, ya, diumumkan tahdzirnya bahwasanya peruqyah ini banggel, ngeyel, nggak mau dibilangi, udah caranya salah, ilmunya kurang, dibilangi ngeyel, umumkan. Itu seperti itu. Kelima, nanti bisa dicatat di sini, ya. Bapak kalau mau ini bisa diambil Bu Sakif Ella, Bu Sakif Ella, nanti bisa di sini. Nanti diambil aja. Jadi semua yang saya jabarkan di sini, ini kalau tidak salah ada enggak, ya? Sepertinya ada di buku terjemahannya nanti. Yang kelima,
ta'rifun nas bil ilaj syar'i li halatil mas wa sihr liyaquma kullu insanin bi mu'alajati nafsihi wa maharimihi minan nisa hatta la yutirru an ya'khudhahunna lil mu'alijin. Memperkenalkan pengobatan yang syar'i kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai solusi pengobatan gangguan jin dan sihir, supaya setiap masyarakat mampu untuk meruqyah dirinya sendiri dan mahram-mahramnya. Jadi tidak perlu dibawa ke peruqyah, mahramnya ya ruqyah sendiri itu lebih bagus daripada dibawa ke orang lain. Lebih baik ruqyah sendiri. Seperti itu. Ini 5 hal yang dipaparkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kalau kita membuka pintu ruqyah selebar-lebarnya, ya, maka harus ada 5 hal yang selalu didawamkan, selalu dilakukan. Khususnya kalau di Indonesia MUI ya, MUI-nya harus memantau. Ini banyak sekali, belum selesai ini, masih halaman 12. Sampai setengah 7 ya. Bapak-bapak ada acara? Tidak ada ya, sampai setengah 7 insyaallah. Syukur-syukur sampai jam 7. Ya. Qadiyatun hammah, perkara yang penting. Yas'alu katsirun minal mu'alijin an hukmil isti'anati bil jinni fil ilaji la siyama in za'ama al jinniyu annahu muslim bal yu'ridu musa'adatahu duna ma syurut. Banyak sekali para mu'alij, para peruqyah yang bertanya kepada Syekh Wahid tentang hukum meminta tolong dengan bangsa jin. Apalagi ketika jin tersebut mengaku-ngaku bahwasanya dirinya muslim, boleh nggak nih? Di sini Syekh Wahid akan menjelaskan. Meminta tolong dengan jin yang katanya, apalagi jin itu mengaku muslim, boleh atau enggak? Bal wa yu'ridu musa'adatahu duna masyurut. Bahkan di antara jin tersebut ada yang mengatakan, aku akan menolongmu tanpa syarat. Model seperti itu. Kan yang diharamkan itu ketika ada syaratnya. Nah, ini tanpa syarat gimana? Dia menawarkan. Wal jawab, maka jawabannya hadza la yajuz li iddati umur. Kata Syekh Wahid, ini tidak ada dalam kitab terjemahannya. Saya baca di muqaddimahnya, ini tidak ada. Ya. Di situ cuma ringkasannya nggak boleh. Tidak dibolehkan meminta tolong dengan bangsa jin li iddati umur, karena ada beberapa perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Pertama, annal jinniya la yusa'idul mu'alija illa bimuqabilin sawa'un alimal mu'aliju dzalika am jahilah. Jin itu tidak akan membantu peruqyah kecuali dengan meminta imbalan. Sawa'un alimal mu'aliju dzalika am jahilah. Baik peruqyah itu mengetahuinya atau tidak mengetahuinya, pasti jin itu bakal meminta imbalan. Walaupun imbalannya itu seakan-akan syar'i. Contoh, banyak ini yang serupa ya. Bahkan pernah saya sendiri ditawarkan, aku akan membantu kamu mengeluarkan seluruh pasukan-pasukan yang ada di dalam tubuh orang yang aku rasuki. Tapi aku minta syarat. Ya, bahkan
lebih lembut lagi kata-katanya. Tapi kamu harus membacakan ayat ini dan ini. Ini bahaya. Seakan-akan syariah, dia minta imbalannya dengan minta dibacakan ayat. Seakan-akan syariah, aku bakal bantu kamu mengeluarkan seluruh pasukanku dari tubuh anak ini, asalkan kamu membacakan ayat. Apa contohnya? Ayat ini dan ini. Ya, seperti itu contohnya. Asalkan kamu harus membaca ayat Qul huwallahu misalnya, Qul huwallahu ahad 40 sekian kali. Kamu harus baca Fatihah 100 kali misal. Kamu harus baca surat Yasin ayat 56 misalnya. Tanpa tahan nafas, tanpa apa, cuma seperti itu aja permintaannya. Ini sudah termasuk perkara yang menjadikan kita terjerembab pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Dalam surat Al-An'am di awal juz 8 ya. Ayat bisa ditulis nanti. Ini tidak ada di sini. Sedikit penjelasan dari saya aja. Ayat 128. Surat Al-An'am ayat 128 di juz 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana." Dan ingatlah di hari ketika Allah Subhanahu wa taala menghimpun seluruh manusia dan juga jin. Semuanya dihimpun nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman kepada jin, "Ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins." Wahai seluruh jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Yang jawab saat itu bukan jin. Wa qala awliya'uhum minal ins. Lalu menjawablah aulia, teman-temannya dari bangsa manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Wahai Tuhan kami dulu ketika di dunia saling beristimta'. Apa namanya? Saling menyenangkan satu sama lain. Saling memberikan suatu nikmat. Jin memberikan saya nikmat, saya juga memberikan nikmat sama jin. Wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Sampai ajal yang telah engkau tentukan pada kami menemui kami. Contohlah susuk, ilmu kekebalan, apalagi dulu yang pakai jin banyak ya. Ini salah satu dari kata istimta. Ya. Jin membantu manusia, walaupun katanya mengeluarkan pasukan-pasukannya dari tubuh si pasien, dan si manusianya, si peruqyahnya menyenangkan jin itu dengan membaca ayat-ayat yang dia inginkan, atau memberikan sesuatu yang jin itu inginkan. Hati-hati. Ini bisa masuk ranah istimta, saling menyenangkan, saling membuat ridho satu sama lain. Hati-hati. Kalau ya hal tersebut seperti yang terjadi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Ubay bin Ka'ab ketika menangkap jin yang suka mencuri barang-barang di gudang zakat, suruh membaca ayat kursi, kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW, itu memang boleh, dan ini beda perkara. Pada saat itu kita bisa minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Tapi kadang jin juga ada yang jujur walaupun hakikatnya pendusta. Ketika dia dimintakan baca ayat ini dan ini, kita mesti tahu dulu ilmunya. Betul enggak ini jin benar-benar jujur, atau dia hanya pura-pura saja dan berbohong ingin menipu kita. Kadang seperti itu banyak. Nanti kita bakal ngecek tata cara mengecek ya, jin ini benar-benar keluar atau enggak. Itu melalui ciri-ciri yang ada di tubuh pasien. Insyaallah nanti pembahasannya masih lama. Wa saufa ubayyinu laka dzalik.
Syekh Wahid mengatakan, aku akan menjelaskan perkara tersebut kepada kalian. Pertama, al-jinniyu la yusa'idul mu'alija illa bi tariqataini. Jin itu tidak akan pernah membantu peruqyah kecuali dengan dua cara. Yang pertama, an yusa'idahu an tariqit talabbusi bi ahadil mawjudin thumma al-qiyamu bi muhajamatil jinnil sari' aw al-ikhbaru an naw'il marad. Yang pertama, jin tidak akan pernah membantu peruqyah. Mohon maaf. Jin akan minum dulu. Ini kamera cermin ya. Ini saya pakai tangan kanan. Banyak seuzon. Yang pertama, pasien akan membantu jin akan membantu peruqyah dengan cara merasuki orang yang hadir di area situ. Yang sering itu dengan cara mediumisasi. Sering dengar ya? Cara mediumisasi. Ini bahaya, terlarang sebenarnya. Tidak boleh. Tsumma al-qiyamu bi muhajamatil jinni sari' aw al-ikhbar an naw'il marad. Ketika merasuk kepada si mediator, jin itu akan menyerang si pasien. Wah, kadang ada jurus-jurus tertentu. Wah, serang. Jin pasien dengan jin mediator ini yang dijadikan untuk mediumisasi berantem. Tapi berantemnya nggak tonjok-tonjokan, biasanya cuma gini-gini aja. Wah, sembur lagi. Wah, habis itu tendang. Wah, habis itu terpental. Persis kayak di film-film laga. Ini cara yang salah, tidak diperbolehkan. Ini cara yang biasanya jin itu praktekkan. Atau dengan memberikan informasi tentang jenis penyakitnya. Apakah ini penyakit kesurupan biasa, ataukah penyakit santet, ataukah ain. Itu dengan cara mediumisasi, jin itu akan memberitahu peruqyah ala lisan dzalika syakhs, melalui perantaraan lisan orang yang dirasuki jin tersebut. Biasanya ada tim khusus untuk dirasuki jin. Biasanya orang-orang yang dijadikan mediator untuk mediumisasi ini adalah orang yang sering kesurupan atau belum sembuh dari penyakitnya. Ini dipraktekkan oleh Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Saya katakan sekalian, itu cara yang salah, batil, hati-hati, itu salah sekali. Nah, kalau di sini ada muridnya, itu cara yang salah, hati-hati. Ya, Abdul Rauf bin Halimah itu menggunakan mediator, melakukan mediumisasi, ditanya-tanyain jinnya melalui perantaraan si mediator tersebut. Itu tidak dibolehkan kata Syekh Wahid. Ats-tsaniyah, yang kedua, an yunadihil mu'aliju bi kalimatin yattafiqani 'alaiha fayadkhulul jinniyyu 'indaha mubasharatan ila jasadil maridi wa yusari'ul jinni al-mawjud wa yukhrijuhu in istata'a. Yang kedua, dengan cara membacakan suatu kalimat yang sudah disepakati antara peruqyah dan jin yang bakal merasuki tersebut. Maka ketika kalimat ini dibacakan, jin itu seketika langsung masuk ke dalam tubuh pasiennya dan menghajar habis jin yang ada di tubuhnya. Terkadang cara ini justru malah menyakiti pasien. Karena apa? Khodam si dukun, khodam yang telah menawarkan dirinya pada peruqyah kadang-kadang lebih kecil daripada jin yang merasuk. Maka biasanya peruqyah yang menggunakan khodam, ketika melihat kasus yang sangat parah dan menakutkan, dia takut sendiri, bahkan muntah-muntah sendiri. Itu ada. Karena apa? Kalah khodamnya dengan jin yang merasuk pada tubuh pasien. Kalah. Ini juga cara yang salah, hati-hati. Contoh deh, kalimat yang biasa, nggak usah ya, saya nggak usah contohin. Contoh aja deh, contoh kecil. Dengan kalimat, kadang dengan Asmaul Husna, ya Latif misal, ya Latif, baca sekian kali akan datang jinnya masuk menyerang pasien yang diobati. Kadang seperti itu, membahayakan. Kalau jin
yang dimintai tolong lebih kuat, pasiennya sembuh tapi juga rusak badannya. Kalau kalah, pasiennya tambah rusak, jinnya makin kuat, menunjukkan eksistensinya, aku ini jin paling kuat. Seperti itu biasanya. Wa qillata tariqataini la tajuz, dua cara ini tidak dibolehkan. Wa ammal ula la tajuz li umurin, cara yang pertama mediumisasi ini dilarang ya, karena beberapa hal. Yang pertama, yahrumu talbisul jinni bil ins, wa min thamma yahrumu simah lahu bidzalik. Haram hukumnya jin merasuki manusia ya, walaupun si manusianya itu ridho, bahkan memperbolehkan jin itu masuk ke dalam dirinya, itu tetap haram. Manusia juga dilarang untuk membolehkan jin masuk ke dalam tubuhnya. Ini sudah melenceng dari fitrah yang Allah gariskan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak ketika masuk ke suatu daerah tiba-tiba merinding seketika? Nggak takut ya, ini nggak lagi takut, nggak lagi cemas, nggak lagi khawatir, tiba-tiba merinding gitu aja. Pernah, Bu? Itu tanda tubuh kita menolak, itu perlindungan Allah, dan tubuh kita menolak ketika jin itu mau mendekat dan merasuk. Apa kalau dari ilmu fisika namanya magnet itu, Mas? Pas dikosokin, tiba-tiba ininya pada berdiri, apa namanya? Di fisika saya lupa namanya itu. Itu seperti itu. Jin itu untuk masuk ke tubuh manusia susahnya minta ampun. Makanya jangan dibuka tabir yang sudah Allah gariskan untuk manusia untuk tidak dimasuki jin. Ini aneh, manusia seperti itu manusia bermasalah. Bukan malah sakti tapi malah sakit. Wong udah dapat perlindungan dari Allah, dia lepaskan baju perlindungannya, masuk jin tersebut. Tanpa perlindungan itu manusia banyak dirasuki oleh jin. Ya. Makanya walaupun manusianya memperbolehkan jin itu masuk, hukumnya apa? Haram. Hatta wa in kana radiyan fa inna ar-ridha la yahillu al-haram fal murabiyani mutaradiyani war riba haram waz-zani waz-zaniyatu mutaradiyani waz-zina haram, kata Syekh Wahid. Ya. Sampai apabila orang tersebut ridho sekali, sangat ridho, benar-benar ridho, benar-benar ikhlas jin itu masuk kepada dirinya untuk dimintai keterangan, tetap suatu keridhaan tidak menyebabkan suatu yang haram jadi halal. Orang yang riba, dua-duanya ketika transaksi mereka ridho, betul? Orang yang sedang melakukan transaksi riba tentunya dua-duanya ridho. Tapi apakah dengan keridhaan dua orang ini menjadi halal ribanya? Halal enggak? Tetap tidak menggoyahkan hukum haramnya riba. Wazani wazaniyatu mutaradhiyan. Orang yang berzina, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dua-duanya ridho. Apakah zina itu menjadi halal? Tetap haram, walaupun dua-duanya ridho. Ingat, ini hati-hati ya. Mediumisasi haram hukumnya, haram. Ya. Yang kedua, qad yukhbiruhul jinniyu bi umurin khilafil waqi', ka'an yaqula hadha bihi massun wa yakunu sihran. Aw hadza bihi 'ainun wa yakunu massan wal kadhbu fil jinni katsirun jiddan. Banyak sekali jin ketika dipanggil kepada mediator mengabarkan pada peruqyah, "Hei peruqyah, pasienmu ini," nah, biasanya mediatornya kan seperti itu ya, terkena gangguan jin, padahal itu adalah sihir. Pasienmu ini terkena santet, padahal itu gangguan jin. Pasienmu ini kena ain, padahal dia depresi. Banyak seperti itu. Banyak bohongnya jin. Yang ketiga, hadhihi tariqatu taj'alul syakhsal ladzi dakhala fihi al-jinniyyu urdatan lil massi ba'da dzalik. Ingat,
Catat nih. Hadhihi tariqatu taj'alul syakhs alladhi dakhala fihi al-jinniyyu 'urdatan lil massi ba'da dhalik. Cara mediumisasi ini membuka pintu setan selebar-lebarnya sehingga orang yang dijadikan mediator lebih mudah untuk dirasuki setelahnya. Makanya hukumnya haram. Kenapa? Dalam kitab Al-Wajiz tentang kaidah fiqhiyah, al-aslu fil madari at-tahrim. Segala perkara yang memunculkan kemadaratan, keberlangsungan kemadaratan, hukumnya haram. Ini kaidah fiqhiyah. Al-aslu fil madari at-tahrim. Asal perkara dari yang memunculkan suatu kemadaratan, hukumnya haram. Ini ditulis, kalau yang sudah punya bukunya tulis. Kenapa mediumisasi ini haram? Al-aslu fil madari at-tahrim. Al-aslu fil madari at-tahrimu. Al-aslu fil madari at-tahrim. Besok kapan-kapan saya pakai papan tulis ya, biar kayak Ustaz tadi Hidayat. Biar mudah yang serius belajar ruqyah nih. Ini orang-orang serius belajar ruqyah semua, termasuk takmir Masjid Salahuddin. Karena jarang ada yang mau ngaji kitab semacam ini dan bosan nih, membosankan. Tapi kita mesti tahu supaya seluk-beluknya kita paham gitu ya. Ini tadi cara yang pertama, kenapa mediumisasi dilarang. Pertama, jin itu diharamkan masuk ke dalam tubuh walaupun manusianya ridho. Apa dalil akalnya? Orang yang melakukan zina dua-duanya ridho, ini dalil akli ya. Dalilnya nih, dalil aklinya. Orang yang zina dua-duanya ridho, tapi tidak menjadikan zina itu menjadi halal. Kedua, jin sering berbohong ya, ketika praktek mediumisasi. Yang ketiga, cara ini menjadikan seseorang lebih mudah untuk dirasuki jin setelahnya. Kesimpulannya ada dalam satu kaidah fiqhiyah, al-aslu fil madari at-tahrim. Ini enggak ada di kitab. Ya. Perkara-perkara yang menyebabkan suatu kemadaratan hukumnya haram. Titik. Makanya saya pernah kritik Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Sama bin Halimah ya. Tuh, enggak boleh mediumisasi dalam ruqyah. Kita tujuannya meruqyah itu memasukkan jin apa mengeluarkan? Mengeluarkan. Ya, makanya jangan dimasuk-masukin. Yang kedua, wa tariqatu tsaniyatu la tajuzu aidan li umurin. Cara yang kedua juga tidak boleh dilakukan. Apa cara yang kedua tadi? Memanggil jin dengan kalimat-kalimat yang sudah disepakati. Contoh ya latif misalnya, sekian kali, atau baca aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Jinnya masuk. Ini tidak dibolehkan. Kenapa nggak boleh? Saya Wahid menjelaskan dengan beberapa perkara. Oh, ini lebih dari 6:30 lagi. Lanjut tadi Pak. Lanjut ya. Saya juga masih semangat. Kalau perlu sampai sore. Pertama, cara yang kedua tidak dibolehkan karena pertama, qad yakunul jinniyu kafiran wa yad'il islam fatakunu isti'anah bikafirin. Kadang-kadang jin itu kafir tetapi ngaku-ngaku Islam. Maka terjebaklah peruqyah tersebut sehingga dia meminta tolong pada orang-orang kafir dari bangsa jin. Minta tolong orang kafir boleh enggak? Boleh, apalagi dalam urusan agama tidak dibolehkan. Abu sini Abu. Abu kelima. Fadal. Ya berdiri itu, terlambat. Yang kedua, qad yattafiqul jinniyul musa'id ma'al jinni sari' ala an yuzilla al jinniyu sari' ma'al marid.
Kadang jin yang dipanggil oleh peruqyah, oleh uskun ya, bisa dibilang ustadz dukun, itu sudah ada kesepakatan sama jin yang merasuki pasiennya, sehingga ketika jinnya hadir seakan-akan pasiennya sembuh total. Makanya banyak orang-orang yang datang ke uskun-uskun sering tiba-tiba seakan-akan langsung hilang jinnya, tapi saat itu malah bertambah parah. Nah, inilah salah satu dari perkara-perkara setan yang sudah disepakati antara jin satu dengan jin yang lain. Yang ketiga, hinama yatrukul mu'alijul ilaja bil qur'ani wa yasta'inu bil jinni fa inna hadha yadullu ala anna thiqatahu fi jadwal istiswa'i bil qur'ani qallat bal wa rubama takunu qad in adamat. Ketika seseorang peruqyah meninggalkan Al-Qur'an saat pengobatannya, kemudian lebih bergantung kepada kabar-kabar yang dikabarkan oleh jin, maka ketika itu juga keyakinannya dengan Al-Quran itu langsung berkurang drastis, bahkan bisa hilang sama sekali. Makanya ketika kita ruqyah, ingat ruqyah ini asal mulanya adalah dengan bacaan, maka tidak usah banyakin ngobrol saat ruqyah. Boleh kita berdakwah, tapi jangan terlalu mendetail dakwahinya. Jangan terlalu mendetail dalam soal bahasan-bahasan yang tidak penting untuk dibahas. Ini sudah dikoreksi semua oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Apabila masih ada orang yang ngeyel, Syekh Wahid aja sering ngobrol sama jin, ini nanti ada edisi revisinya. Ini edisi revisinya. Edisi revisinya. Bukan kitab yang terjemahan. Ini kitab lama. Ya. Resiko yang ketiga apa tadi? Ketika seseorang meninggalkan Al-Quran dalam praktek pengobatannya, pengobatan jin dan sihir ya, kemudian bergantung dengan kabar dari jin, maka keyakinannya terhadap Al-Quran akan berkurang, bahkan hilang. Kalau sudah semacam ini, ya sudah masuk ke dalam ranah syirik. Hati-hati itu. Yang keempat, orang-orang nanti akan, saya langsung ke terjemahannya aja, ingat waktu. Orang-orang akan mencari uskun mana, peruqyah mana yang mempunyai khodam paling besar. Gitu. Kalau peruqyah akhirnya banyak meminta tolong sama jin, orang-orang nanti bakal mencari-cari mana peruqyah yang khodamnya paling sakti, paling besar, paling tua. Karena bangsa jin semakin tua semakin menjadi, semakin tua semakin sakti. Itu jin. Kalau sudah seperti itu kan akhirnya masyarakat juga menyeleweng akidahnya, tidak bergantung lagi sama Allah, akhirnya bergantung sama siapa? Jin curiki. Bergantung sama jin, bergantung sama jin lagi. Bergantung sama jin, bukan sama Al-Quran lagi. Hati-hati. Ini makanya meminta tolong sama jin hukumnya haram dalam ruqyah. Apapun manhajnya, apapun madhabnya, minta tolong sama jin haram. Nanti di buku saya Halilintar menyambar-nyambar Halilintar untuk menghancurkan sihir dan jin, di situ sudah dijelaskan. Fatwa dari ulama-ulama sepuh Nusantara saya juga bawakan. Mereka mengharamkan meminta tolong dengan bangsa jin. Itu dari ulama-ulama Nusantara sendiri. Jadi Anda ngaku-ngaku Islam Nusantara, membolehkan minta tolong sama jin, berarti menyelisihi ulama-ulama sepuh Nusantara itu sendiri. Nah, saya sudah tulis semuanya. Al-umurul lati raja'tu anha fi hadhihi at-tab'ah. Beberapa hal-hal yang dirujuk oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam cetakan edisi ini. Ada beberapa hal yang ditambahi, ada juga yang dihapus oleh Syekh Wahid. Ini tidak ada di kitab. Ini tidak ada di buku terjemah.
bisa dicatat. Ini dibagikan aja. Siapa yang minat buku ini? Silakan Pak. Ibu mau? Kemarin nitip berapa bukunya? 2 ya? 2 tok Pak. Oh, pantesan cari-cari orang anak sampai gugup. Ini Bu. Nanti ke itu Mas Angga aja. Nanti bisa dioret-oret bukunya. Saya direk-orek. Harus ada. Jadi coret-coret. Langsung dibuka aja. Bisa ditandai nanti. Langsung dibuka aja Pak, supaya nanti kita bisa kaji kitab. Mas Arif, bawa bukunya. Sip. Nanti saya kasih tanda apa yang dihapus oleh saya Wahid dan apa yang ditambahin. Ada 6 yang dirujuk. Beliau ini rujuk ya. Yang pertama, wa fi hadhihi tab'ah raja'tu an iddatil umur. Pada cetakan ini aku telah merevisi beberapa hal. Yang pertama, tulul hiwaru ma'al jinni la fa'idata minhu bal innahu yat'abul maridu wa yumakkinu lil jinni fil jismi. Tidak ada faedahnya bertele-tele mengobrol dengan bangsa jin. Jadi beliau telah rujuk, telah merevisi edisi-edisi sebelumnya, bahwasannya obrolan-obrolan beliau dengan bangsa jin yang ada di kitab tersebut, di terjemahan itu ya, itu tidak ada faedahnya kita berpanjang-panjang ngobrol sama jin. Ya, nggak ada faedahnya. Bal innahu yat'abul marid wa yumakkinu lil jinni fil jismi. Bahkan terlalu bertele-tele ngobrol dengan bangsa jin itu akan lebih menyiksa si pesakit, si pasien bakal lebih tersiksa, bakal lebih capek, bakal lebih parah sakitnya. Wa yumakkinu lil jinni fil jismi. Bahkan ketika kita banyak ngobrol dengan bangsa jin dengan perkara-perkara yang tidak perlu diobrolkan, maka jin itu akan lebih kuat, lebih betah di tubuh pasien yang kita ruqyah. Paham di sini? Saya ulangi. Langsung artinya ya, tidak ada faedahnya bertele-tele atau memperpanjang obrolan dengan bangsa jin. Itu nggak ada faedahnya, kecuali dengan dakwah seperlunya. Bal innahu yat'abul marid wa yumakkinu lil jinni fil jismi. Bahkan hal tersebut membuat mar'i atau si pesakit ini menjadi lebih parah dan menjadikan jin lebih kuat di dalam tubuh pasien. Kedua, nanti diurak-urak nih. Hadzaftu haditha ummi aban haitsu nabahani akhuna asy-syaikh Ali Hashish jazahullahu khairan ala illati fihi. Aku telah menghapus hadisnya Ummu Aban karena aku telah diperingatkan oleh Syekh Ali Hashish, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala untuk beliau ya, terhadap illah ya, masalah yang ada dalam hadis tersebut. Dhaif hadisnya. Nanti bisa dilihat di halaman 73. Coba buka halaman 73. Hadis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memukul anak yang gila. Cek halaman 73. Kalau tidak salah letaknya pojok kanan bawah ya. 73. Ummu Aban masih ada nggak? Oh, beda halaman. Kalau di situ apa? Kitab baru. Kitab yang baru. Yang pertama. Yang pertama. Wiqayah. Kalau yang kedua kan Aswarimul Batar. Coba yang punya bukunya bisa disimak. Halaman 73. Dalil sunnah tentang mengobati orang kesurupan.
Jadi di edisi terjemahan belum dihapus. Nah, orang-orang yang berdalil bahwasanya boleh memukul keras dengan hadis ini, ternyata hadis ini tidak digunakan oleh Syekh Wahid, dan bahkan di edisi revisi ini beliau jarang sekali menampilkan hadis-hadis tentang pukulan, lebih sering tiupan dengan tanah, dengan ludah, ya. Itu yang beliau sampaikan dalam kitab revisinya. Jadi tentang mukul jarang beliau sampaikan. Makanya orang-orang yang katanya gebuk dengan keras sampai, mohon maaf ya, ketiaknya terlihat dengan melandaskan hadis tersebut, ini hadis sudah dihapus dalam kitabnya Syekh Wahid. Dihapus dari kitabnya Syekh Wahid, jadi tidak ada lagi. Nanti dicari aja. Ketika Rasulullah SAW, hadis dari Ummu Aban, riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya. Terus juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Diriwayatkan juga di tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Coba nanti cek aja di situ. Ini dihapus oleh Syekh Wahid. Karena praktek ruqyah sesungguhnya lembut. Kita tegas sama jin tapi lembut. Tegas sama jin tapi lembut, tidak membahayakan. Jadi praktek mukul sampai keras banget, ngangkat tangannya terlalu tinggi, itu tidak ada. Malah dasarnya kurang kuat. Ketiga, hadaptu hadits Ibnu Abbas fil jarri wal asud min ajli. Iya. Beliau juga menghapus hadisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tentang al-jar wal usud. Nanti kita ini lagi ya. Ini nggak tahu halamannya sama apa enggak. Nanti kita cek lagi coba. Yang keempat, hadaptu haditha Ubay bin Ka'ab wa hadits Abdurrahman bin Abi Laila an abihi fi dzikri ayatir ruqya li dha'fi. Aku juga menghapus hadisnya Ubay bin Ka'ab dan hadisnya Abdurrahman bin Abi Laila dari ayahnya tentang ayat-ayat ruqyah, karena hadis tersebut lemah. Hadis tersebut apa? Dhaif, lemah. Lihat halaman 79. Lihat halaman 79. Coba cek Abu Iklimah. Cek coba halaman 79. Kitab Biqayatul Insan. Masih ada enggak? 79. Ya? Hadisnya udah nggak ada. Coba saya pinjam. Ada, maaf Pak. Oh beda ya. Oh iya ini beda ini. Saya referensinya pakai kitab lama, khusus Wiqayah. Coba saya cari dulu. Oh iya Pak, silakan. Sebentar, ini saya lagi cari. Oh ini. Kalau nggak salah 86. Nah ini dia. Nih, halaman 88. Dalil yang pertama, hadis yang pertama itu dihapus oleh Syekh Wahid. Saya kasih tanda aja, Pak. Halaman 88 kalau di sini. Ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Kemudian halaman 94. Ubay bin Ka'ab, hadis nomor 11 sama Abdurrahman bin Abi Laila, hadis ke nomor 12. Hadis nomor 11 dan hadis nomor 12 itu sudah dihapus oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Sudah dihapus.
Ini halaman 94 ya, halaman 88 sama halaman 94. Halaman 88 hadis nomor pertama, halaman 94 hadis nomor 11 dan 12 itu sudah dihapus. Silakan Pak. Sudah dihapus karena hadis tersebut dhaif. Lemah. Loh, terus boleh nggak kita menggunakan ayat-ayat tersebut untuk ruqyah? Tetap diperbolehkan, tetapi jangan sandarkan pada Rasulullah karena lemah, hati-hati. Tetap diperbolehkan karena memang ruqyah ranahnya itu ijtihadiyah, tajribiyah. Asal yang dibacakan tidak menyeleweng pada 3 koridor ya. 3 batasan ini maka dibolehkan ruqyah. Tetap dibolehkan membacanya asal tidak menyandarkan pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, adabtu ba'da tahsinati minal fasli sadis li'annahu lam yathbut 'alaiha dalil. Beliau juga menghapus beberapa benteng-benteng untuk menghindari gangguan jin karena tidak ada dalilnya. Nanti akan kita bahas sambil jalan. Yang keenam, wa hunaka tanbihati sataraha mabsusatun fil kitab. Ada beberapa tanbihat maksudnya apa? Warning. Apa sih warning? Ya peringatan yang tersebar di kitab-kitab ini, di kitab edisi revisi ini. Jadi ada banyak peringatan-peringatan yang beliau sudah revisi dan beliau tahqiq lebih dalam lagi. Insya Allah kita lanjut mungkin Jumat depan, karena Ahad saya mau ada acara ke Semarang. Jadi Jumat depan setelah subuh kita akan lanjut lagi bab pertama. Ini baru kita masuk bab pertama ya. Kita baru masuk bab pertama. Nanti insya Allah kita lanjut minggu depan di hari Jumat insya Allah ta'ala ya. Ada yang mau bertanya sebelum tutup? Dari Arsada silakan, dari peserta Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau tanya. Yang ketiga itu hadis tentang al-jar wal aswad, tentang hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nanti kita kasih catatannya insyaallah. Ada lagi? Tanya mungkin masalah revisi ini atau masalah ruqyah? Ada? Larangan tadi yang pertama itu termasuk menulis secara bening tadi. Ya. Yang pertama menulis ayat-ayat Quran untuk diminum dan ditulis di tubuh pasien, itu dilarang. Yang kedua, huruf-huruf yang terpisah-pisah itu juga dilarang. Sudah? Ada yang tanya lagi? 10. Memerintahkan pesakit untuk menghindari makanan-makanan tertentu. Ini tanpa ilmu ya. Misal kalau di Jawa si pesakit dilarang makan sate dengan tusuknya. Nah, ini nggak ada hubungannya. Apa biasanya? Biar susuknya nggak lepas ya. Satenya nggak boleh Tapi adapun makanan-makanan yang secara ilmiah bisa menguatkan penyakit sehingga jin tersebut tambah betah, maka itu dibolehkan. Misal contoh, orang keadaan tubuhnya itu lembab, maka kan orang tersebut dilarang makan ragi banyak-banyak. Itu boleh kita melarang hal tersebut. Misal jangan makan mie instan, boleh karena mie instan kan mengandung ragi. Nah ragi itu apa? Menyebabkan tubuh itu semakin lembab, jin semakin betah. Nah itu seperti itu boleh. Contohnya seperti itu ya.
Masalah tadi syarat-syarat Al-Quran ini saya sebenarnya sudah pernah bahas di kitab ini. Ini kitab sihir. Ya. Bab tentang riyadhah, ritual, tentang Qul Uhiya al-Masyhurah, surat Al-Jin yang fenomenal nih, terkenal. Jadi di sini juga menghadirkan khodamnya dengan cara puasa dulu, dengan cara membaca surat ini sekian ratus kali, sekian ribu kali. Makanya jin juga menjadikan Quran kadang sebagai syarat untuk istimta, meminta kenikmatan sama manusia, dan manusianya pun dapat kenikmatan dari jin. Ya mungkin itu saja bahasan dari kami. Alhamdulillah, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, dan kami memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kita keberkahan ilmu dan amal. Ya. Ini bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi semoga menjadi ilmu bisa dipraktekkan oleh kita semua di praktek keseharian kita, khususnya di bidang ruqyah syar'iyyah ini. Barakallahu fiikum wa arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.